Halo, nama aku Ord Sebastian Delvin dari SMA Nasional Plus BPK Penabur Bogor, Sentul City. Hari ini kita akan menyaksikan kisah dari Ibu Ria Magdalena Pasaribu, SHMSI dari SD Nasional Plus BPK Penabur Bogor, Sentul City. Mari kita saksikan. Halo, nama saya Ria Magdalena Pasaribu. Saat ini berprofesi sebagai seorang guru. Saya mengajar di SD Nasional Plus BPK Penabur Bogor, Sentul City. Sebelumnya tak pernah terpikirkan bahwa saya akan menjadi seorang pengajar. Latar belakang pendidikan saya adalah sarjana hukum, tetapi setelah saya lulus, saya langsung memilih untuk menjadi seorang guru. Lalu saya masuk ke BPK Penabur Bogor dan sampai saat ini sudah 8 tahun saya mengajar. 8 tahun yang tentu banyak jatuh dan bangun, tidak selalu pelangi tetapi juga tidak selalu hujan. Dan banyak pengalaman yang saya dapatkan selama mengajar selama 8 tahun ini, meski terhitung masih sebentar jika dibandingkan dengan rekan-rekan guru lainnya. Tetapi dalam 8 tahun ini saya belajar banyak hal, dan jika boleh disimpulkan, apa yang saya pelajari adalah bahwa menjadi seorang guru bermakna bahwa kita selalu belajar. Saya sebenarnya lahir di lingkungan keluarga yang semuanya adalah guru. Jadi bukan kebetulan. Saya percaya ini bukan kebetulan bahwa memang sudah jalannya saya menjadi seorang pendidik. Kedua kakek saya adalah pendidik. Kakek saya dari pihak ayah adalah seorang kepala SMA di Tarutung, dan kakek saya dari pihak ibu adalah seorang pengajar bahasa Indonesia, dosen bahasa Indonesia di suatu universitas di Jepang. Lalu ayah saya adalah seorang guru besar di Institut Pertanian Bogor. Ibu saya pernah mengajar di sekolah internasional di Bogor juga, dan kakak saya saat ini berprofesi sebagai seorang dosen di Universitas Indonesia di Depok. Karena itu, ketika saya melihat ke belakang, saya yakin bahwa memang Tuhan sudah mengatur dan menempatkan saya untuk menjadi seorang pendidik. Sebagai guru, pembelajaran pertama yang saya dapatkan tentu adalah dari murid-murid saya. Ada banyak momen ketika saya belajar sesuatu dari mereka. Bukan saya yang mengajar, tetapi saya yang belajar. Suatu waktu dalam pelajaran bahasa Inggris, kami sedang berdiskusi mengenai kebaikan dan menolong sesama. Lalu ada satu murid yang berkata, "Ibu Ria, menolong orang lain itu membuat kita merasa bahagia." Dan di saat itu saya merasa tersentuh dan diingatkan kembali bahwa menolong orang itu rewarding, bahwa itu adalah suatu hal yang membawa kebahagiaan buat kita yang tidak dapat dibeli dengan uang. Lalu ada lagi satu kejadian ketika saya mengajar, lalu di akhir pelajaran ada seorang anak yang datang dengan spontan dan dia berkata, "Ibu Ria, saya minta maaf karena hari ini saya tidak memperhatikan dengan baik." Saya tidak menegurnya, tetapi dia langsung secara spontan mengaku dan meminta maaf. Mengakui kesalahan dan meminta maaf terkadang sulit untuk kita lakukan sebagai orang dewasa. Tetapi dari anak kecil kita belajar kepolosan, ketulusan, dan cepatnya meminta maaf dan mengakui kesalahan. Satu hal lagi yang saya ingat saya pernah alami di kelas, ada suatu kecelakaan kecil, lalu anak-anak dengan spontan bangkit berdiri dan mereka berlari ke depan kelas dan memegang tangan saya. Dan mereka bertanya, "Ibu Ria, are you okay? Apakah sakit? Apakah kamu tidak apa-apa?" Ketulusan kembali lagi, kasih perhatian mereka menyentuh hati saya saat itu. Kembali lagi orang dewasa seringkali lupa hal-hal yang sepele seperti ini. Tetapi dari murid-murid saya belajar bahwa terkadang hal yang kecil itu sangat penting. Saya pun banyak belajar dari rekan kerja dan juga atasan saya selama ini.
Ada saat-saat ketika rasa keadilan saya terusik dan saya mempunyai opini pribadi terhadap kebijakan dan juga aturan yang ada. Tetapi pada akhirnya saya belajar bahwa satu kunci, butuh kerendahan hati. Kerendahan hati untuk tetap taat kepada otoritas, untuk bijak dalam menyikapi segala situasi meski ada hal-hal yang tidak sesuai dengan idealisme dan keinginan saya pribadi. Saya juga belajar melihat dari rekan kerja dan atasan saya selama ini bahwa kata-kata yang positif, apresiasi, kerendahan hati itu sungguh bisa membuat seseorang yang tadinya merasa stagnan dalam pekerjaannya menjadi kembali bergairah. Ketika seseorang dihargai, itu merupakan suatu hal yang membangkitkan semangat orang itu. Lalu saya ingat almarhum atasan saya yang sangat merupakan model, merupakan teladan kerendahan hati dengan kata-kata yang selalu santun dan sopan. Itu benar-benar menyentuh hati, dan hal itu membuat saya menyadari bahwa kepintaran, kekayaan, kecerdasan itu hampir selalu kalah dengan kerendahan hati. Dan saya semakin menyadari bahwa teladan kerendahan hati itu hanyalah satu, yaitu Yesus Kristus, Sang Guru sejati. Bagi saya, menjadi seorang guru bukanlah hanya transfer ilmu pengetahuan, tetapi bagaimana kita mentransfer kehidupan kita, kasih kita kepada anak-anak didik. Menurut saya, ruang kelas adalah ruang pelayanan, di mana kita melayani anak-anak yang datang dengan latar belakang dan permasalahan yang bermacam-macam. Saya rindu ketika saya mengajar, ketika saya melayani anak-anak, mereka merasa lebih baik ketika mereka pulang daripada ketika mereka datang. Saya pun menyadari benar, menjadi seorang guru berarti kita selalu disorot, harus selalu menjadi teladan, terutama dengan kata-kata kita dan ekspresi wajah kita. Bagaimana kita mengatakan berkata-kata yang sopan, yang tidak menghakimi, yang tidak membuat anak-anak merasa terluka. Bagaimana menegur dengan bijak dan tetap menunjukkan kasih kita kepada mereka. 8 tahun mengajar, masih banyak yang harus saya pelajari. Masih banyak teladan yang harus saya teladani dari atasan dan juga guru-guru senior. Tetapi saya mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya ketika Tuhan tempatkan saya di profesi ini, ada tujuan. Ada tujuan untuk melayani anak-anak. Ada tujuan untuk memuliakan Tuhan. Dan saya mengajak kita semua untuk terus berjalan, berkarya, terus rendah hati, terus melayani dengan tulus, dan terus belajar seperti Tuhan Yesus yang adalah pembelajar dan pengajar sejati. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih semua sudah menyaksikan video dari kami. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya dari kota selanjutnya. Dadah!